Selamat pagi teman-teman dan Pak Made. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai ultrasonic testing atau sering yang disebut dengan UT. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Leonardo Sananto dengan NIM 004 dan Gabriel Krishna dengan NIM 005. Ultrasonic testing atau yang sering disebut dengan UT merupakan non-destructive test atau suatu tes pada suatu material untuk mengetahui adanya cacat atau retak tanpa merusak struktur dari benda uji tersebut. Ultrasonic testing adalah suatu pengujian NDT dengan cara memberikan gelombang frekuensi tinggi dalam suatu material benda uji yang berguna untuk mengukur sifat geometris dan fisik dari bahan tersebut. Gelombang ultrasonik ini menggunakan prinsip memantulkan ultrasonik dan dibiaskan oleh permukaan benda dan kemudian akan ditangkap menggunakan alat tersebut. Gelombang ultrasonik akan selalu merambat melalui material dengan kecepatan tertentu dan tidak kembali kecuali mengenai reflektor. Reflektor adalah alat untuk mendeteksi adanya retak atau kecacatan antara material yang berbeda. Pengujian ultrasonik ini sering digunakan pada baja dan logam atau logam paduan lainnya. Meskipun sebenarnya pengujian ultrasonik juga dapat dilakukan pada beton, kayu, dan komposit, meskipun dengan resolusi yang lebih sedikit. Pengujian ini banyak digunakan oleh industri-industri, termasuk industri konstruksi baja, aluminium, metalurgi, manufaktur, aerospace, otomotif, dan sektor transportasi lainnya. Secara umum, pengujian ultrasonik yaitu menangkap dan mengkuantifikasikan gelombang pantul atau pulse echo atau gelombang yang ditransmisikan. Pulse echo terdiri dari beberapa komponen alat, yaitu receiver, transducer, dan perangkat display untuk melihat hasil dari pengujian ini. Gelombang ultrasonik disorotkan ke permukaan benda yang sedang diuji dengan garis lurus pada kecepatan yang konstan. Lalu, gelombang dipantulkan dari permukaan atau cacat benda tersebut. Selanjutnya, gelombang suara akan ditampilkan pada layar monitor berupa tampilan pulse untuk mendeteksi ketebalan serta kecacatan atau tidak ada cacat dari benda tersebut. Di sini dapat kita lihat komponen-komponen dari alat ultrasonic testing ini. Yang pertama ada receiver atau pulser di bagian atas tersebut, yaitu perangkat elektronik yang menghasilkan pulse listrik tegangan tinggi. Jadi di sini akan dihasilkan pulse listriknya, kemudian akan disalurkan ke transducer. Transducer ini merupakan alat yang menghasilkan energi ultrasonik dengan frekuensi tinggi dan dapat mengubah sinyal pantulan gelombang menjadi listrik. Yang plate itu adalah benda ujinya. Jadi saat transducer mengeluarkan ultrasonik frekuensi tinggi, maka dari benda uji tersebut akan dipantulkan. Dalam contoh tersebut diperlihatkan adanya crack atau kecacatan, lalu ultrasonik yang dipantulkan jadi lebih pendek. Lalu itu akan masuk ke display dan di situ ada initial pulse, crack echo, back surface echo. Itu merupakan hasil dari pengujian ultrasonic testing ini. Ini adalah contoh lainnya. Dan di sini ada sebenarnya pulse itu terdiri dari 4 bagian, yaitu initial pulse atau sinyal pulse yang ada pada monitor. Yang kedua adalah back wall pulse, sinyal yang akan muncul jika ada kecacatan. Lalu ada defect pulse atau sinyal yang menyatakan ketebalan bahan uji. Dan terakhir adalah noise pulse, adalah kumpulan pulse-pulse noise yang ada pada bahan uji atau permukaan-permukaan tidak rata. Jadi dari ini adalah displaynya dan kita bisa melihat bahwa kecacatannya setebal itu, kemudian ketebalannya setebal itu, kemudian ada noise-noise juga di sana.
Lalu kemudian kami akan menjelaskan prosedur dari pelaksanaan pengujian ultrasonik ini. Yang pertama adalah persiapan pengujian. Pengujian akan menggunakan probe normal. Apa itu probe normal? Probe normal itu adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Juga dapat sebagai sumber dan penerima dari gelombang ultrasonik ini sendiri. Setelah kita persiapkan bahan-bahannya, kemudian kita harus membersihkan permukaan benda uji sehingga tidak ada kotoran yang menempel dan tidak akan mengganggu pembacaan dalam display nantinya. Kemudian kita mengoleskan kuplan. Kuplan itu adalah bahan yang memudahkan perambatan gelombang dari probe ke benda uji. Kuplan ini bisa berbentuk seperti oli, emulsi plastik, atau air, atau bahan apa saja yang tidak bersifat korosi. Kemudian, kuplan ini berguna untuk memudahkan gelombang merambat ke dalam benda uji tersebut. Setelah diolesi kuplan, kemudian probe tadi ditempelkan pada permukaan benda uji, lalu digerakkan sedikit demi sedikit sampai menemukan kecacatan, dan nanti hasil dari pantulan tersebut akan terekam dalam display. Lalu setelah kiranya sudah cukup, jangan lupa untuk membersihkan benda uji tersebut dari kuplan yang telah digunakan sebelumnya. Ini adalah gambaran atau cara kerja dari pengujian ultrasonik ini. Yang ditempelkan pada permukaan itu adalah yang disebut dengan probe, yang kemudian akan digeser sedikit demi sedikit sampai menemukan kecacatan. Di gambar ketiga yang di bawah ilustrasi tersebut, itu menunjukkan bagaimana jika probe tersebut menemukan adanya kecacatan. Kuplan tadi yang berbentuk seperti oli, emulsi plastik, atau air, atau bahan lainnya, itu digunakan untuk mempermudah perambatan gelombang, sehingga hasil yang diterima nanti juga lebih terverifikasi. Ini adalah penjelasan bila nanti teman-teman membutuhkan atau lupa apa itu probe dan apa itu kuplan, sehingga bisa diperhatikan di sini ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kami akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pengujian ultrasonik ini. Kelebihannya itu bisa mendeteksi kedalaman kecacatan, posisi dan dimensi cacat. Kemudian memiliki akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan NDT-NDT lainnya. Dan hanya membutuhkan satu permukaan dapat diakses. Jadi tidak perlu dites dari berbagai sisi ya teman-teman. Kemudian UT ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan tidak berbahaya bagi operator maupun orang-orang yang berada di sekitar tersebut saat dilakukan pengujian. Namun memiliki kekurangan, hasilnya tidak dapat didokumentasikan, lalu sulit untuk menginspeksi benda-benda yang tipis, dan permukaan yang dicek atau yang diuji harus dapat dijangkau oleh probe dan kuplan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan untuk ultrasonic testing atau UT ini. Selebihnya bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Leonardo Sananto atau Leo, atau ke Gabriel Krishna Gabriel. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan teman-teman. Stay happy, stay positive, stay healthy.